فاحذر أن تكون أحد الرجلين المشؤومين الجاهل. Sebab itu jangan sampai engkau menjadi salah satu dari dua orang yang tercela itu. Al-jahilu, orang yang bodoh itu, alladzi la yata'allamu awil alimu alladzi la ya'malu fatah laka ma'al halikin. Si bodoh itu yang tidak mau belajar, atau seorang yang alim itu adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ya. Niscaya engkau akan celaka bersama orang-orang yang celaka itu. Wa takhsirud dunya wal akhirah, dan kamu akan rugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata, ya. Selanjutnya, wa ammal ittisa'u fil ulumid diniyah an-nafi'ah, ya, adapun belajar ilmu agama yang bermanfaat secara meluas, wal istiktsaru minha waz ziyadatu ala qadril hajah, dan memperbanyak porsinya melebihi yang ia butuhkan, fadzalika min a'zamil wasaili ila Allah, itu adalah termasuk salah satu perantara yang paling agung untuk menuju kepada Allah. Wa afdalul fadailu indallah, dan juga termasuk keutamaan yang paling puncak di sisi Allah. Walakinna ma'al ikhlasi liwajhillahi fi talabil ilmi, namun hal ini harus disertai dengan ketulusan hati karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, wa ma'a mutalabatin nafsi bil amali, dan juga harus menuntut diri sendiri untuk mengamalkan ilmunya, bima ta'allam wa ta'limihi li ibadillahi maridan bizalika kulluhu wajhillahi wad darul akhirah. Dan juga mengajarkannya kepada orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Wa tilkal martabatu hiya allati tala martabatun nubuwata wa jami'i maratibal mu'minina anzala minha, ya. Itulah kedudukan yang tepat di bawah kedudukan kenabian. Bahkan seluruh kedudukan orang-orang beriman berada di bawahnya. Fa innal ulama'ul 'amilina humul wasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimina. Karena para ulama al-'amilin adalah perantara antara Rasulullah dengan umatnya. Wa qad qala Allah Ta'ala, telah berkata Allah Subhanahu wa taala fi fadli ahlul ilmi, di keutamaan orang-orang yang ilmu, tentang ilmu itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman fanzur ilmi qa'iman bil qisti, ya, dalam surat Al-Imran, ya, di dalam surat Al-Imran. Fanzur kaifa qarnahum ma'a malaikatihi fi syahadati ala tauhidihi wa qiyamihi bil qisti wa huwal adl. Ya, lihatlah bagaimana Allah mensejajarkan bahwa mereka dengan para malaikat dalam kesaksian atas keesaannya dan dalam menegakkan keadilan. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui itu dan orang yang tidak mengetahui itu? Az-Zumar ayat 9, ya. Ai la yastawuna la fid dunya wala fil akhirah. Mereka tidak akan sama di dunia maupun di akhirat. Walakinna yufaddilullahu man ya'lama ala man la ya'lam. Akan tetapi Allah benar-benar mengutamakan orang yang berilmu beberapa derajat di atas orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan di beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Ay 'alal ladzina amanu,
Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ulama'u ini ya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Annal anbiya'a lam yurithu dinaran wala darahiman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar atau dirham. Wa innama warathul ilm, al-hadis. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Wa qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnataini, tidak boleh hasad atau dengki kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-laili wan nahar. Ya. Yang pertama yaitu seorang lelaki yang diberikan oleh Allah hikmah, lalu ia memberi putusan hukum dengannya dan mengajarkannya siang dan malam. Wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa na an-nahar. Ya. Dan seorang lelaki yang Allah beri harta lalu ia menginfakkannya siang dan malam. Ya. Wa ma'na al-hasad hahuna, makna iri di sini al-ghubtatu, bukanlah kedengkian yang tidak terpuji, tetapi maksudnya wahwa mahmudatun fi umuril akhirah, tetapi dia menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain di dalam urusan akhirat. Wa qala alaihi salam, bersabda Rasul di hadis lain, fadlul alimu 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabihi, ya, min ashabi. Ya, keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di kalangan sahabatku, ya. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain disebutkan kafadlil qamari fi lailatul badri ala sairil kawakibi, bagaikan keutamaan bulan purnama di atas bintang-bintang lain. Ya. Fa idza kana fadlul alimu 'ala al-'abidi bi hadhihi al-mathabati, apabila keutamaan seorang alim atas seorang abid sedemikian rupa, ma'annal abid, padahal seorang ahli ibadah, la yakhlu an ilmin bi'ibadatihi, bukan orang yang mengerti tentang ibadahnya. Walaula dhalika lam yusamma abidan, fakaifa yakunu fadlul alimu 'ala al-jahili. Andaikan demikian itu, ia tidak akan disebut sebagai seorang abid. Lalu bagaimanakah keutamaan seorang alim di atas orang yang bodoh? Wa fadailul ilmi wa ahluhu la tahsa, wa kitabullahi wa sunnatu rasuluhu wa atharus salafus salih masyhuran wa ma'rufatun fi dhalika. Keutamaan ilmu dan orang-orang berilmu tidak terhitung. Kitabullah dan sunnah rasulnya juga untaian nasihat para salafus salih sangatlah banyak menyebutkan hal ini. Wal kutubu mashhunatun biha a'na bi fadailil alim bi fadailil ilmi wal ulama'i. Ya. Buku-buku pun juga banyak menyebutkan keutamaan ilmu dan para ulamanya. Qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu khairum minal mali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu. Wa anta tahrusul mal, dan engkau yang sedangkan harta engkau yang menjaganya. Wal ilmu yazidu bil infaqi, harta itu bertambah dengan cara engkau impakkan. Wal malu yanqusu bihi, sementara harta itu berkurang jika apabila diamalkan, ya. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaihi, dan orang alim dialah yang menjadi hakim, sedangkan harta adalah yang diputusi. Wa'lam anna al-'alima alladhi la ya'malu bi'ilmihi maslubul fadilati fala yanbaghi lahu an yaghtara bima warada 'anillahi wa 'an rasulihi. Ketahuilah, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya tercabutlah keutamaannya, maka tidak sepantasnya ia tertipu oleh riwayat dari Allah dan Rasulnya fi fadlil ilmi, mengenai keutamaan ilmu. Wa yuhamu nafsihi annahu dakhilun fi dhalika, sehingga ia mengira pada dirinya bahwa dengan mengemban ilmu saja mesti tidak diamalkan
في ذلك بمجرد العلم من غير عمل وقد قال عليه الصلاة والسلام. Sementara meski ia tidak amalkan, ia tergolong dalam keutamaan itu. Sedangkan Nabi menjelaskan dalam sebuah hadisnya, yaitu ta'allamu ma syi'tum fawallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Artinya belajarlah sesuka kalian karena demi Allah hal ini tidak akan diterima dari kalian hingga kalian mengamalkannya. Wa qala alaihi salam, bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak mendapat tambahan petunjuk, berarti ia hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama shara al-ilmu bitilka al-manzilah ar-raqimah. Al-raqimatu 'inda Allah lima fihi. Ya, sesungguhnya ilmu akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah dikarenakan manfaatnya yang merata. Man isdada fihi minal manfaatil ammah li jami'i ibadillahi. Dikarenakan manfaatnya merata kepada seluruh hamba Allah. Wa idza lam yantafi'ul alimu bi'ilmi fi nafsihi. Apabila si alim sendiri tidak mendapat manfaat dari ilmunya untuk diri sendiri, fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu. Lalu bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang lain? Fa'raf min hahuna, ketahuilah dari ini, batlanil fadilati fi haqqi man ya'lamu wa lam ya'mal wa man lam ya'mal. Dari sini yakinilah bahwa tiada keutamaan bagi orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Wa qad qala alaihi salam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Manusia yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat adalah seorang alim yang mana Allah tidak memberi manfaat pada ilmunya. Wa kana alaihi salamu yasta'idzu billahi min ilmin la yanfa'. Bahkan Nabi dalam doanya berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Wa laysa 'indal 'alimul ladzi la ya'mal bi'ilmihi illa suratul ilmi wa rasmihi duna ma'nahu wa haqiqatuhu. Ya, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak ada melekat kepadanya selain bentuk ilmu saja yang kosong dari makna dan hakikatnya. Kama qala ba'dus salafi rahmatullahi alaihim, sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus salih, ya, al-ilmu yahtaqu bil amali, ilmu memanggil amal. Fa in ajabahu wa illa ara tahallat a'na yartahillu minhu ruhahu wa nuruhu wa barakatuhu. Apabila amal memenuhi panggilan itu, maka itu akan tetap ada, namun jikalau tidak, maka ilmu akan pergi. Wa amma suratuhu fala tartahillu bal tabqi muakkadatal hujjati ajabahu wa illa irtahilu a'na 'alal 'alimi as-su'u. Ya, maksud dari ucapan tersebut adalah sirnalah ruh, cahaya dan segala macam keberkahannya, sedangkan bentuk zahirnya tidak akan sirna, bahkan justru akan tetap ada gunanya. Di antaranya adalah semakin memperkuat tuntunan atas orang alim yang buruk ini. Thumma in kana hadzal 'alimu